Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olivia Diana. Aku dari Universitas Negeri Jakarta. Dan di kesempatan kali ini aku akan mencoba memberikan pendapat aku dan analisis aku terhadap kebijakan sekolah rakyat yang telah dilakukan di Indonesia. Kebijakan sekolah rakyat yang aku analisis ini menggunakan beberapa kerangka kebijakan publik, seperti ada analisis konteksnya, ada analisis aktornya, analisis prosesnya, dan juga analisis dampaknya. Nah, jadi yang pertama aku akan bahas tentang gimana sih latar belakang dan juga konteks dari kebijakan sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Jadi sekolah rakyat itu adalah program pendidikan alternatif yang biasanya diselenggarakan oleh masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau tokoh masyarakat sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan akses pendidikan formal di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin ataupun kelompok marginal. Nah, biasanya si sekolah ini tuh ada banyak masalah yang diatasi. Yang pertama ada akses pendidikan yang tidak merata, terus juga putus sekolah karena faktor ekonomi, ketimpangan kualitas pendidikan, bahkan sampai ke pendidikan formal yang tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal. Nah, jadi ada beberapa tujuan juga dari kebijakan sekolah rakyat. Yang pertama adalah memberikan akses pendidikan gratis dan juga inklusif kepada masyarakat miskin maupun masyarakat yang marginal. Yang kedua itu mengembangkan pendidikan berbasis lokalitas, nilai-nilai budaya, dan juga kebutuhan komunitas. Dan yang terakhir, tujuan kebijakan ini adalah untuk memperdayakan masyarakat melalui pendidikan itu sendiri. Nah, dalam kebijakan ini ada beberapa aktor yang terlibat. Aktor ini dibagi, yang pertama itu ada penyelenggara. Penyelenggara itu biasanya terdiri dari LSM, komunitas, individu pemerhati lingkungan, dan juga organisasi keagamaan. Terus ada aktor yang sebagai penerima manfaat, itu biasanya anak-anak dan juga remaja, dan juga keluarga yang tidak mampu. Terus ada juga pemerintah ini kadang bersifat pasif, tapi bisa juga menjadi pendukung melalui bantuan dana atau pengakuan legal. Terus yang terakhir ada pihak donor atau sponsor. Ini bisa berupa organisasi internasional atau perusahaan ataupun individu. Nah, gimana prosesnya? Nah, proses implementasi dari kebijakan sekolah rakyat ini tuh pertama adalah merekrut relawan guru atau pengajar non-formal. Terus yang selanjutnya adalah penentuan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual. Jadi kita tentuin nih kurikulum apa sih yang cocok untuk kebijakan sekolah rakyat. Terus juga ada penyelenggaraan kelas, ini bisa di rumah warga, balai desa, atau tempat umum yang memadai. Terus juga pendanaan dari donasi atau swadaya masyarakat tadi. Terus ada dampak dong pasti dari kebijakan sekolah rakyat ini. Dampaknya apa aja? Sebenarnya ada dua yang saya analisis, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positif sendiri itu, yang pertama untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada kelompok rentan. Yang kedua adalah mendorong pemberdayaan komunitas. Yang ketiga menjadi model alternatif pendidikan berbasis masyarakat. Terus ada juga dampak negatifnya, sampai ada dampak yang berpotensi menjadi tantangan. Itu yang pertama, tidak selalu diakui secara resmi oleh negara. Yang kedua, kualitas pengajarannya bisa bervariasi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada donasi atau dukungan sukarela yang tidak selalu stabil. Jadi kadang naik, bahkan kadang turun dalam hal dukungan dana. Terus ada evaluasinya yang saya analisis. Yang pertama ada keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini perlu dukungan kebijakan formal agar sekolah rakyat ini tetap terus bisa berjalan. Yang kedua ada legalitas. Legalitas itu pemerintah sebaiknya memberikan pengakuan atau akreditasi alternatif kepada sekolah-sekolah. Terus yang ketiga ada kualitas. Nah, kualitas sendiri itu dibutuhkan bagi relawan pengajar dan kurikulum yang lebih terstruktur tanpa kehilangan fleksibilitasnya itu sendiri. Terus ada juga sinergi, ini kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas juga bisa memperkuat model ini. Jadi ini ada beberapa sneak peek
analisis kebijakan sekolah rakyat, dan saya juga ingin memberikan beberapa contoh bagaimana analisis saya tentang sekolah kebijakan di kota, di Jakarta, dan juga analisis kebijakan sekolah rakyat di desa yang ada di daerah Papua. Nah, untuk di Jakarta sendiri itu tujuan dari sekolah rakyat yang dibuat pemerintah adalah untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga yang miskin ekstrim. Nah, program ini tuh menyediakan pendidikan gratis dengan konsep berasrama, itu mencakup SD, SMP maupun SMA. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan juga berkualitas. Nah, itu lokasinya ada di Jakarta. Ada beberapa sekolah yang udah ada di daerahnya, di sekolah rakyatnya. Yang pertama di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Timur, dan ada di Jakarta Barat. Oke, untuk seleksinya sendiri biasanya kalau untuk siswa tuh diprioritaskan dari keluarga yang termasuk dalam Desil 1 dan juga 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Nah, seleksi ini mencakup verifikasi status ekonomi, tes akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua atau wali, serta pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk seleksi guru sendiri biasanya direkrut berdasarkan dari lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum mendapatkan penempatan. Nah, mereka diprioritaskan berdasarkan wilayah domisili untuk mendukung efektivitas pengajaran mereka. Ada juga tantangan dari kebijakan sekolah rakyat ini. Di Jakarta itu sendiri ada keberlanjutan, jadi ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat dapat mempengaruhi keberlanjutan program. Terus juga ada kualitas pendidikan, jadi kita perlu memastikan lagi nih kurikulum dan metode pengajaran itu sesuai dengan standar nasional enggak, untuk menghindari kesenjangan kualitas dan juga kesenjangan di sekolah formal. Terus ada juga tantangannya integrasi sosial. Integrasi sosial ini pemisahan siswa berdasarkan status ekonomi yang dapat menimbulkan segregasi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau untuk saya sendiri, evaluasinya untuk analisis sekolah rakyat Jakarta itu ya menurut saya ini merupakan langkah positif ya dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga miskin. Namun menurut saya perlu evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan program ini. Nah, di sini juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan juga rakyat dalam mensukseskan kegiatan ini untuk jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya ada program sekolah rakyat di Papua. Jadi kalau tadi di Jakarta, di perkotaan, saya akan menganalisis bagaimana sih kebijakan sekolah rakyat di daerah seperti di Papua. Ini saya menganalisis khususnya di daerah Kabupaten Biak Numfor, yang merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kemensos untuk menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, program ini juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Untuk lokasinya di Biak Numfor, itu mereka telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Kampung Ipti untuk membangun gedung sekolah dan juga asrama. Nah, tahap awalnya direncanakan pembukaan satu rombongan pelajar atau rombel untuk tingkat SMA dengan daya tampung 25-50 siswa pada tahun ajaran 2025 dan juga 2026. Nah, sasarannya itu biasanya adalah sama seperti yang di Jakarta, yaitu keluarga yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 DTSN. Untuk calon peserta didik itu diselenggarakan juga seleksi verifikasi tes psikotes, terus juga status ekonomi dan tes akademik lainnya. Terus untuk pendanaan sendiri ini diselenggarakan secara gratis dan berpola asrama dengan seluruh biaya operasional itu ditanggung oleh APBN. Di fasilitas yang disediakan juga mencakup ruang belajar, asrama, dan juga sarana pendukung lainnya yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, untuk tujuannya sendiri itu sama kayak yang di Jakarta, itu dirancang sebagai media pemberdayaan masyarakat. Nah, bertujuan juga untuk mempercepat proses keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, karakter, dan keterampilan. Kalau tantangannya sendiri mungkin lebih ke tenaga pendidik sih.
kurangnya kualitas guru yang direkrut untuk mengajar di sekolah rakyat, terus juga infrastrukturnya kurang memadai, integrasi sosialnya juga kurang. Jadi meskipun demikian, program ini kita harap ya bisa menjadi langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua walaupun dengan tantangan-tantangan yang tadi. Jadi kesimpulan dari saya sendiri, untuk sekolah rakyat ini adalah langkah yang bagus, langkah yang progresif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Namun dalam pengimplementasiannya, agar efektif dan berkelanjutan diperlukan integrasi dengan sistem pendidikan nasional, pendanaan stabil, dan juga kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.